Israel, negara dengan militer super, teknologi canggih, dan sekutu paling kuat di dunia. Tapi mari kita lihat sekarang, pasca Perang 12 hari, suara ledakan masih terdengar. Bukan karena roket dari Iran ataupun Gaza, bukan karena perang. Ledakan itu berasal dari dalam Israel sendiri. Israel menghadapi satu masalah, keretakan dari dalam. Jalanan dipenuhi oleh demonstran. Tentara, mereka yang kemarin mengangkat senjata kini menolak untuk ikut berperang kembali. Sementara politisi saling serang untuk mencari panggung, berebut kuasa. Inilah babak baru dari perang itu sendiri. Bukan soal wilayah, tapi soal kepercayaan yang perlahan runtuh dari dalam. Dan keretakan itu ternyata dimulai dari atas, dari meja-meja rapat yang seharusnya jadi tempat pengambilan keputusan penting, malah berubah jadi ajang saling serang. Dari mereka yang mestinya memimpin justru datang kebingungan terbesar. Inilah awal dari semuanya. Kementerian Pertahanan dan IDF menyuarakan peringatan serius, amunisi hampir habis. Mereka pun mendesak tambahan dana untuk mengisi kembali amunisi yang hampir habis. Memperbaiki sistem pertahanan pasca Perang 12 hari. Termasuk juga ratusan rudal yang terutama ditujukan untuk pasukan Israel di Gaza. Mereka mengajukan permintaan 60 miliar shekel atau sekitar 16,2 miliar dolar. Jumlah yang besar, tapi katanya penting untuk kelangsungan perang. Tapi Kementerian Keuangan menolak. Alasannya, biaya terlalu tinggi, utang negara makin membengkak. Dan kalau ini terus dibiayai, ekonomi bisa ambruk total. Padahal, tanpa dana ini, rudal pencegat Arrow bisa gagal fungsi. Pasukan di Gaza bisa kehabisan suplai. Dan lebih parah lagi, jika ada serangan susulan, sistem pertahanan tidak akan bisa bekerja maksimal. Israel bisa dijebol, bukan karena kalah strategi, tapi karena tak siap secara logistik. Tapi yang paling bikin gaduh bukan soal dana atau perang angka, tapi sosok yang duduk di puncak kekuasaan, Benjamin Netanyahu. Pasca Perang 12 hari, isu mengadili dirinya kembali bergema. Skandal lamanya kembali muncul ke permukaan. Sejak 2019, ia didakwa atas kasus penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik. Awalnya, pengadilan menolak permintaan pengacara Netanyahu untuk menunda sidang dengan alasan diplomatik dan keamanan pasca Perang 12 hari dalam melawan Iran. Rakyat tak lagi bisa dibendung. Ribuan demonstran dari berbagai kota turun ke jalan, menuntut keamanan di Israel, menuntut gencatan senjata di Gaza yang mendesak pembebasan semua sandera. Bendera kuning dikibarkan bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap perang yang tak berkesudahan. Mereka bukan kelompok radikal, mereka warga biasa, keluarga tentara, aktivis kemanusiaan, relawan medis, penyintas serangan, bahkan mantan pendukung Netanyahu. Slogan-slogan perlawanan terpampang, poster-poster seruan hentikan perang.